Kembali lagi di course menjadi developer blockchain dari nol dengan Ethereum. Bersama saya Amin Soleh. Oke, untuk section kali ini kita akan membahas kriptografi, public key, private key, dan address. Tentu kalau kita membahas tentang blockchain tidak lepas dari keempat istilah itu. Oke, langsung kita mulai saja. Yang pertama yaitu tentang kriptografi. Apa itu kriptografi? Kriptografi atau kriptologi adalah sebuah studi tentang metode dan teknologi yang menyediakan komunikasi yang aman antar partisipan tanpa membocorkan informasi ke pihak luar. Singkatnya, orang luar yang mungkin saja mendengar komunikasi, tetapi orang itu tidak akan bisa mengekstrak informasi tersebut. Hanya partisipan yang mempunyai otoritas dalam komunikasi tersebut yang dapat mengerti. Itu adalah tujuan dari kriptografi. Kriptografi modern seperti sekarang melibatkan metode enkripsi dan dekripsi. Dalam blockchain menggunakan kriptografi, enkripsi, dan dekripsi untuk memvalidasi data dan memastikan data tersebut terbukti asli dan tidak dirubah. Oke, untuk sedikit gambaran tentang kriptografi, yaitu enkripsi, dekripsi, kurang lebih seperti ini gambarannya. Dari pengirim, yaitu yang awalnya plain text atau teks biasa yang dapat dibaca oleh manusia, kemudian dienkripsi yang menghasilkan oleh public key. Nah, ketika sudah dienkripsi, dalam perjalanan apabila ada yang mengintip katakanlah atau menyusup, dia tidak akan bisa melihat ataupun membaca isi dari pesan tersebut, karena isi dari pesan tersebut hanya dapat dibuka atau dibaca ketika sudah dibuka dengan private key, yaitu sudah di dekripsi sehingga menghasilkan plain text kembali atau teks biasa kembali. Kurang lebih seperti itu proses dari kriptografi. Kemudian public key, private key, dan address. Ya, dalam blockchain, public key dan private key memiliki peran sebagai ID dan password untuk menunjukkan kepemilikan akun. Private key adalah sebuah string yang dibuat secara acak dan berfungsi seperti password. Nah, public key adalah string yang dibuat dari private key dengan menerapkan metode kriptografi Elliptic or Digital Signature Algorithm atau ECDSA. Ya, kurang lebih kalau kita main Instagram atau sosial media lainnya tentunya, kalau di Instagram kan ada ID kita atau username kita. Nah, itu kan semua orang bisa melihat, tapi password tidak. Apabila password kita diketahui oleh orang lain, tentu saja akun kita bisa dibaca oleh orang lain tersebut. Oleh karena itu, ID ibarat public key, dengan password ibarat private key. Apabila kita kehilangan private key, maka juga seperti kehilangan password kita. Jadi lebih berhati-hati ketika menjaga private key. Nah, tidak mungkin bisa menemukan private key dari public key. Semua yang dienkripsi menggunakan private key dan bisa didekripsi menggunakan public key terkait. Oke. Untuk prosesnya, kita lihat dari data package dari network langsung. Jika data transaksi masuk akan dihash dan menghasilkan hash value, kemudian dienkripsi menggunakan private key, menjadi tanda tangannya atau di mark signature, kemudian dienkripsi demikian rupa sehingga apakah itu match atau valid. Apabila valid, maka dokumen tersebut atau transaksi tersebut dinyatakan valid. Apabila tidak match, maka transaksi tersebut dinyatakan tidak valid sehingga tertolak. Dan lebih seperti ini gambaran dari alur proses transaksi datanya dari public key, enkripsi, dan dekripsinya.
Kemudian saat transaksi dibuat dan sebelum dikirim ke dalam jaringan blockchain, kita mendapatkan signature dari mengenkripsi hasil hash dari transaksi dengan private key. Signature ini dapat didekripsi dengan menggunakan public key yang benar. Semua orang dalam jaringan mengetahui public key tersebut, tapi hanya orang yang mengetahui private key yang dapat men-sign transaksi atau data itu. Jadi semua orang dapat mendekripsi signature itu, tetapi hanya user dengan private key lah yang dapat membuat signature itu. Transaksi dan signature kemudian akan dimasukkan dan disebarkan ke jaringan blockchain. Semua orang dalam jaringan blockchain bisa memvalidasi transaksi dengan mendekripsi signature menggunakan public key. Validator juga menghash transaksi yang menghasilkan hash value yang baru. Hash value ini seharusnya cocok dengan hash value yang didekripsi jika tidak ada data yang dirubah. Namun jika ada bagian data yang dirubah, maka hasil hash value akan berbeda dan tidak cocok dengan hash value yang didekripsi. Perubahan akan terdeteksi, hasil yang ditolak akan menjadi transaksi invalid. Inilah caranya AppNode di blockchain memvalidasi data. Oke, kita review kembali ya. Jadi dia menggunakan yang disebutkan ini tadi yaitu validator juga menghash transaksi. Nah, transaksinya dihash kemudian menghasilkan value yang sebelum di-matchkan atau dicocokkan dengan hasil enkripsi hasil dekripsi dari proses yang sebelumnya, yaitu proses private key dan public key tersebut, sehingga ketika cocok dianggap transaksi yang valid, ketika tidak cocok akan dianggap tidak valid. Nah, jadi demi keamanan Anda, simpanlah private key dengan baik dan teliti. Siapapun dapat dengan mudahnya mengambil alih akun Anda jika ia mengetahui private key Anda. Ingat, tidak ada customer service dalam blockchain yang dapat memulihkan akun Anda, karena tidak ada pihak ketiga yang istilahnya membawahi atau lembaga yang membawahi dan menjamin untuk memulihkan akun Anda. Jadi ini kembali ke pribadi masing-masing, harus bertanggung jawab terhadap private key-nya masing-masing. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.